Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 7 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Serang, Polda Banten ungkap kasus premanisme berkedok perekrutan tenaga kerja dan badut keliling. Kapolres Serang menjelaskan bahwa dari keterangan ketiga pelaku, korban dari ketiga calon tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang. Dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas, Polres Pematang Siantar gelar patroli Serikandi Polwan. Kegiatan patroli Serikandi Polisi Wanita ini dilaksanakan pada Senin 5 Mei 2025. Suasana haru dan penuh kehangatan tercipta di Markas Komando Distrik Militer Makodim 0706 Temanggung pada Senin pagi 5 Mei 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polres Serang, Polda Banten ungkap kasus premanisme berkedok perekrutan tenaga kerja dan badut keliling. Kapolres Serang menjelaskan bahwa dari keterangan ketiga pelaku, korban dari ketiga calo tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serang. Bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Lebak. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan bahwa peristiwa pencurian ini terjadi di Perum Ciucung Damai, Desa Kendayakan, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Premanisme itu tidak hanya berupa kekerasan maupun ancaman kekerasan yang ada di jalan, tapi sekarang sudah berubah menjadi membujuk orang untuk kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan pekerjaan. Salah satunya adalah 3 orang yang ada di belakang kita ini. Dia menjanjikan masyarakat untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan di kawasan modern Cikande. Pada akhirnya mereka tidak mempekerjakan mereka. Dengan modus operandi mengaku sebagai HRD atau manajemen internal perusahaan, ada yang mengaku sebagai security perusahaan, ada yang mengaku sebagai karyawan perusahaan, dan ada pun yang mengaku sebagai kenal dengan oknum ormas tertentu. Jadi kepada para korban, saya berikan saran untuk segera melapor apabila masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Kita akan proses tuntas semuanya. Ada satu lagi nih, modus operandinya dia dengan badut keliling, tapi mencuri sepeda motor. Jadi sampai dengan saat ini korbannya lebih dari 100 orang dengan kerugian kurang lebih 550 juta. Nah ini salah satu yang kemarin terekam CCTV. Dia menggunakan ini untuk melakukan keliling ya, kemudian badut keliling tapi kemudian mencuri. Sementara itu, respon cepat personil Reskrim Polsek Grogol Petamburan, Polres Metro Jakarta Barat membantu warga Wijaya Kesuma Grogol Petamburan menemukan motor yang hilang. Rasa lega dan bahagia terpancar dari wajah Darnawi saat mengetahui bahwa sepeda motor yang hilang dapat ditemukan kembali. Pasalnya, motor tersebut hilang saat sedang menjaga warung kelontong yang berada di Jalan Kusuma Raya pada Kamis 24 April 2025 lalu. Assalamualaikum, saya terima kasih sama Polsek Tanjung Duren, Grogol Petamburan. Semua anggota-anggota menemukan motor saya. Udah terima kasih sebesar-besarnya. Diparingi sehat semua, panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menggelar konferensi pers di lobi Patria Tama Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan terkait penangkapan pelaku tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Yang mengabitkan tersangka berinisial FK 48 tahun
tersangka diketahui terlibat dalam pembuatan senjata api rakitan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, baru saja Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang juga telah mengungkap mungkin sekali lagi terkait tentang senjata api rakitan ini sudah marak di Kota Palembang. Dan untuk kali ini berawal dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi di Polsek Sako, di mana ada peristiwa penganiayaan. Kemudian setelah dikembangkan karena tersangkanya melarikan diri, dilakukan pengejaran. Setelah dilakukan pengejaran, kami mencurigai satu tempat, yaitu tempat persembunyian tersangka. Namun demikian setelah kita lakukan penggeledahan, yang kita dapat bukan tersangkanya, namun kita menemukan tempat pembuatan senjata api. Tentunya ini menjadikan satu perhatian kita semua, bahwasanya di dalam Kota Palembang terdapat satu tempat pembuatan senjata api rakitan, yang tentunya ini bukan hal yang baru, karena setelah kita melakukan pendalaman, pengecekan TKP yang dimaksud, kehadiran tempat pembuatan senjata api rakitan sudah cukup lama. Dari hasil pengembangan yang ada, kami telah melakukan penggeledahan dan kami menemukan satu tempat pembuatan senjata api rakitan, di mana kami telah menemukan beberapa peralatan yang digunakan untuk pembuatan senjata api. Yang pertama adalah satu set mesin bor duduk, yang kedua satu set mesin kalibrasi silinder, yang ketiga adalah satu set mesin rakum kecil, yang keempat gergaji besi, yang kelima satu besi aluminium yang sudah dilubangi, selanjutnya 3 buah besi kuningan berbentuk segi 6, satu buah bulat, saya ulangi, satu buah besi bulat berujung runcing, satu buah sarung pistol berwarna hitam, satu set CCTV lampu warna putih. Yang berikut adalah satu buah gembok warna silver, di mana gembok tersebut sebagai tempat untuk mengamankan lokasi yang ada. 132 butir mata proyektil berwarna putih, 199 butir mata proyektil, saya ulangi, 199 butir proyektil kuning, 4 buah besi silinder yang sudah dilubangi, 2 buah bahan besi silinder, 3 buah kerangka senjata api rakitan yang belum jadi, 9 buah besi pelatuk senjata api rakitan, 3 buah selongsong peluru karamset, dan 1 buah kotak warna silver berisi berbagai jenis markabor. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini tentunya terjadi tindakan penggeledahan pada tanggal 26 Februari tahun 2025 di sebuah rumah di Jalan Sematang, Kompleks Sako, Garden 1, Blok B1, RT 05, RW 06, Kelurahan Sako. Dan tentunya ini membuktikan pada kita semua bahwasanya peredaran senjata api rakitan gelap sangat marak di Kota Palembang. Berbagai macam kejahatan yang sebelumnya kita ungkap, 2 bulan, saya ulangi, 2 minggu terakhir kita melakukan ekspos, kita juga telah mengamankan 4 senjata api rakitan. Dan hari ini kita mengekspos bersama-sama yang diduga tempat pembuatan senjata api rakitan, di mana tersangka tersebut hasil pengembangan atas tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Polsek Sako. Tersangka atas nama saudara Ferdi, ya, yang bersangkutan tinggal di Kecamatan Sako, yang tentunya yang bersangkutan juga pernah mencoba untuk mengikuti kontestan sebagai wakil rakyat, namun tidak berhasil. Namun setelah kita lakukan pendalaman
ternyata yang bersangkutan patut diduga memiliki tempat sebagai tempat perakitan senjata api rakitan. Atas perbuatan tersangka, tentunya saat ini yang bersangkutan diancam dengan persangkaan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2021 dengan ancaman selama-lamanya 12 tahun penjara. Anggota kami dalam melakukan tindakan upaya paksa tidak serta-merta. Ada penggeledahan, ada penyitaan. SOP daripada penggeledahan dan penyitaan sebelumnya tentunya dihadirkan pihak-pihak sebagai saksi. Dan tentunya secara dokumentasi maupun administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak mengejar pengakuan tersangka. Tugas polisi dalam melakukan penyidikan patut diduga dengan ditemukan barang-barang yang notabene milik saudara Ferdi. Beliau patut juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengetahui kegunaan barang-barang yang ada di situ. Nanti jadikan tugas teman-teman jaksa maupun pengadilan untuk merumuskan atas persangkaan yang telah dilakukan penyidikan. Dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah dan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas seperti 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor, maupun geng motor, begal, tawuran antar remaja, dan premanisme, jajaran Polres Deli Serdang tingkatkan patroli pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Adapun patroli dilaksanakan secara mobile dengan menggunakan kendaraan bermotor dinas. Dalam kegiatan ini, petugas memberikan himbauan kepada masyarakat secara humanis dan juga menghimbau agar mengunci ganda kendaraan saat di parkiran dan mengajak masyarakat ikut mengamankan situasi Kamtibmas dengan memelihara Kamtibmas serta menginformasikan setiap adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi. Maka bisa dipastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat akan tercipta. Jajaran Polresta Deli Serdang, Polda Sumatera Utara memberikan himbauan kepada pemuda agar tidak terlibat balap liar ataupun aksi tawuran. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui bentuk kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat, kegiatan ini juga merupakan perwujudan Polri hadir di tengah masyarakat, agar warga dapat merasakan kehadiran polisi, sehingga dapat terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 4 pelajar di Merauke pada Minggu 4 Mei ditangkap polisi di Jalan Raya Mandala, Merauke karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis ganja. Keempat tersangka masing-masing berusia 15 hingga 17 tahun dan diketahui baru saja mengikuti kegiatan kelulusan. Kasih Humas Polres Merauke AKP Pri Sutejo menyatakan bahwa seluruh pelaku masih berstatus pelajar aktif di beberapa sekolah negeri dan swasta di Merauke. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi pada siang hari ini kami dari Humas Polres Merauke bersama Satuan Narkoba Polres Merauke akan merilis keberhasilan Polres Merauke dalam mengungkap kasus penjualan narkotika jenis ganja. Jadi kemarin rekan-rekan dari narkoba pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 3 dan tanggal 4 Mei telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang diduga telah melakukan jual beli narkoba jenis ganja. Jadi penangkapannya ini dilakukan di Jalan Raya Mandala, tepatnya di area Spadem. Kemudian 4 tersangka ini masing-masing berinisial AF, umurnya masih
17 tahun. Kemudian inisial AB, ini 15 tahun umurnya. Kemudian H ini umurnya 16 tahun. Kemudian RA, 17 tahun, ini juga pelajar SMK. Kemudian kejadian ini kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kota Merauke, yaitu orang tua yang memiliki anak yang mungkin masih remaja. Saya minta untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap anak-anaknya. Jadi kalau sudah jam 9 malam, anak-anaknya belum pulang, minta tolong untuk dicari. Karena jangan sampai anak-anaknya terjerumus ke dalam narkotika. Karena ini yang kedua kalinya Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih di bawah umur dan statusnya masih pelajar. Jadi narkotika jenis ganja ini sudah beredar di kalangan anak-anak atau di kalangan pelajar. Ya, jadi pasalnya 114 dan 111 tentang narkotika. Ancaman hukumannya 5-10 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta tidak menahan artis pria inisial JF pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. JF yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara produksi farmasi tanpa izin jenis Ketrich Pot yang berisi liquid yang mengandung etomidate atau jenis obat keras. Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tandayu mengatakan bahwa JF tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 5 Mei 2025 siang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut AKP Michael, asas kemanusiaan menjadi dasar tidak ditahannya JF. Dia menjelaskan kondisi bersangkutan yang kurang sehat karena baru usai menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Seiringan dengan press release yang kami lakukan pada sore hari ini merupakan salah satu bukti komitmen antara Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa memang kami serius dan berkomitmen dalam menangani kasus narkoba yang beredar di wilayah daerah kami. Ini terbukti terlihat dari kuantitas dan betapa jaringannya semua terungkap. Jika dilihat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, bahwa di depan kita dalam jangka waktu 2 bulan itu terungkap ada 881 piece cartridge vape yang berisi etomidate. Di mana vape ini sendiri merupakan suatu hal yang tren baru di kalangan masyarakat. Sebelumnya Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan penetapan tersangka terhadap JF merupakan hasil pengembangan dari 3 tersangka yang sebelumnya telah diamankan pada bulan Maret hingga April 2025. JF ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan hasil gelar perkara. Tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Itu termaktub dalam pasal 435 dan kemudian di pasal 436 itu lebih jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, itu yang kemudian dikenakan pidana paling lama 5 tahun. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta juga menjelaskan tersangka ditangkap di Makassar dan berperan melakukan pengambilan dan membawa cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate dari Malaysia masuk ke negara Indonesia melalui kurir. Selain itu, JF juga menyediakan kurir, mempersiapkan, memonitor, dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Dari tim Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.